Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim iftah lana futuhal 'arifin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh pengurus dan juga seluruh jamaah Masjid Darul Rahmah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmat Allah sangat banyak ya. Yang tadi disampaikan oleh imam kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa kita hitung nikmatnya. Kenapa? Sangat banyak ya, tidak terhitung ya. Sampai pun Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita pada hari ini adalah merupakan nikmat dari Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Salat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada besarnya, para sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya. Pada hari ini kajian kita yaitu tentang makna doa sapu jagat dalam kehidupan. Ya, ini doanya sering kita baca. Biasanya kalau kita mau menutup doa baru kita baca tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu ternyata ada dalam surat Al-Baqarah ayat 201 ya. Jadi kita minta tuh, apa yang kita minta? Kebaikan Allah di dunia ya. Juga yaitu apa? Kita minta kepada Allah kebaikan di akhirat ya. Sampai pun kita minta kepada Allah agar kita semuanya yaitu dihindarkan dari siksa api neraka ya. Maka biasanya ketika kita tawaf, kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung dari siksa neraka ya. Wa ma yuqarribuha, dan segala sesuatu yang mendekatkan kami ke dalam neraka, min qaulin, dari ucapan kami, au fi'lin, ataupun dari yaitu apa? Fi'al kami, dari tingkah laku kami, au amalin, atau dari amal kami ya. Jadi kita minta kepada Allah tuh ya. Maka Pak, di dalam hal ini juga ya, yaitu apa? Itu termasuk daripada salah satu doa kita ya, yaitu apa? Kita pun minta kepada Allah agar Allah selalu menjaga kita dari siksa yaitu api neraka ya. Nah, ternyata di dalam doa ini sering doa ini dilafadzkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sampai pun dijelaskan an Anasil qala du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini ya. Jadi apa? Jadi kita nggak salah kalau ada orang minta doa tiba-tiba doakan saya, ya udah. Doa yang paling praktis kan. Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Sampai pun saya berpikir ini ketika kita tawaf ya, putaran pertama Allahumma inna nas'aluka imanan ya. Tapi ketika di antara rukun yamani sampai dengan Hajar Aswad doanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Putaran keduanya sama, ketiga berarti apa? Ini doa hebat banget gitu ya. Doa ini adalah luar biasa. Sampai pun setiap putaran tawaf yang di antara rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani ya, dia membaca doa ini. Nah, makanya
ya. Jadi suatu ketika ada Anas, ya Anas bin Malik, masya Allah. Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat Nabi yang kurang lebih sekitar 10 tahun selalu bersama dengan Rasulullah. Jadi yang disediakan sandal, air minum kalau Rasulullah mau berwudu. Nah, beliau Anas bin Malik ini, ya. Nah, jadi apa? Jadi suatu ketika ada sahabat yang meminta doa pada Anas, ya. Nah, kemudian apa yang didoakan? Ya, maka doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Sampai menggunakan idza atakumullahu dzalika faqad atakumul khaira kullah. Jika Allah mengabulkan doa ini untuk kalian, sungguh Allah telah memberikan seluruh kebaikan untuk kalian. Makanya dikatakan apa? Doa sapu jagat. Ya, bukan hanya di dunia kita dapatkan, tapi yaitu sampai pun kita di akhirat. Ya, jadi sampai pun hal ini dikatakan oleh Anas bin Malik. Ketika Allah mengabulkan doa-doa kita, maka apa? Maka seluruh kebaikan itu ada di dalam doa ini. Nah, lantas dalam doa ini kan ada 3 permintaan kita kepada Allah. Apa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, permintaannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta kepada Engkau ya Allah kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini. Ya. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga kita minta kepada Allah kebaikan-kebaikan di akhirat. Ya. Kebaikan Allah di akhirat banyak sekali. Kehidupan di dunia tidak ada apa-apanya. Kehidupan akhirat ya Masya Allah ya. Kita di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya. Ya, kita minta semuanya dimudahkan. Gitu, ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita ada dalam pengadilan Allah, ketika kita berjalan di siratal mustaqim, kita minta ya. Berarti apa? Kebaikan itu kemudahan ya. Di akhirat juga kita minta. Kenapa? Karena kemudahan di akhirat juga yaitu apa? Kemudahan yang sangat luar biasa ya. Nah, sampai pun kita minta perlindungan dari siksa api neraka. Nah, lantas yaitu apa? Makna kebahagiaan di dunia itu apa? Ya, kan kita nggak langsung ke akhirat hidupnya ya, langsung ke di dunia dulu. Maka kita minta kepada Allah agar Allah pun memberikan kebaikan-kebaikannya di dunia ini. Maka yang pertama adalah kita minta Allah menetapkan iman dan Islam kita. Ya, kita minta kepada Allah iman dan Islam ditetapkan oleh Allah sampai dengan ajal menjemput kita semuanya. Kenapa? Karena kita tidak pernah hidup kita. Ya, maka ketika kita sholat, kita selalu membaca doa. Salah satu doanya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya tunjukkanlah kepada kami gimana siratal jalan yang lurus kan gitu ya. Siratal mustaqim jalannya orang-orang yang istiqomah di jalan Engkau. Ya, gitu ya. Kalau jalan lurus tadi apa? Jalan tol nanti kan gitu ya. Jadi apa? Jalannya orang-orang yang istiqomah. Ya. Berarti apa? Kita selalu minta istiqomah kepada Allah. Ya. Dalam perbuatan kita, terlebih-lebih kemarin Ramadan, ya kadang-kadang sekarang gimana istiqomahnya, masih jalan atau enggak? Sholat malamnya, jangan-jangan selesai Syawal, yes bebas semua kan gitu ya, nggak bangun malam lagi, baca bukannya nanti ya ketemu lagi tahun depan ya. Ya tetap harus kita jaga, terlebih-lebih masuk bulan Syawal ya, Syawal itu adalah bulan peningkatan ya kan gitu ya. Maka yang sudah ada kemarin ketika kita di Ramadan yaitu apa ya, itu adalah hal-hal yang baik dan target teruskan kebaikan itu ya, sampai pun ketika bulan Syawal kita harus meningkatkannya ya. Nah, jadi apa? Jadi kita kembali yaitu kita minta kepada Allah. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Pak, jalannya orang-orang yang istiqomah di jalan Allah ya. Istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam akidahnya. Kenapa? Karena bisa jadi saya suatu ketika saya itu waktu itu berangkat umroh, tiba-tiba
pulang dari masjid habis sholat subuh, itu biasanya kita makan pagi udah disiapkan ya. Tiba-tiba ada ibu-ibu, ya ibu-ibu ini langsung meluk saya. Ya, wah, saya bilang saya juga kaget ya. Untung ibu-ibunya sudah S3, sudah sangat sepuh maksudnya gitu ya. Kalau masih muda jadi fitnah kan gitu ya. Tiba-tiba meluk, saya kaget, udah meluk nangis. Saya bilang, ya Allah ini kenapa, ini ada apa, kan gitu ya. Meluapkan emosinya ya. Akhirnya beliau sadar, kemudian baru melepaskan saya. Beliau kemudian mengatakan, Pak minta maaf, Pak minta maaf, Pak. Gitu. Ibu kenapa, ada masalah apa? Ngobrol lah kita. Ketika kita ngobrol ternyata Pak, ibu mengatakan, Pak di tahun kemarin saya berangkat umroh dengan Bapak di hotel ini. Saya berangkat dengan anak saya. Kemudian beberapa bulan kemudian anak saya dibawa sama pacarnya. Nggak tahu kemana sampai dengan saat ini dia tidak ada. Dan saya dengar dia sudah pindah agama. Itu. Ya. Maka dalam hidup kita jangan kita ada rasa kesombongan dalam hidup itu. Wah saya pasti iman Islam kita sampai dengan ajal. Jangan pernah kita sombong dalam kehidupan kita. Maka Nabi mengajarkan kepada kita semuanya. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasul? Beliau mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Doanya gimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya. Maka kenapa dikatakan yaitu al-qalb litaqallubihi? Hati itu bolak-balik. Hati itu kadang-kadang apa? Ya, bisa berpindah-pindah. Coba deh cek ibu-ibu misalkan, ya, pada pasar kaget di antara ada pasar kaget, ya, niatnya misalkan, ini misal, niatnya ingin beli sayuran, ya, tiba-tiba sampai di sana ada diskon baju 70%. Nah, kira-kira berubah atau enggak gitu? Yang awalnya beli sayuran kira-kira wah duitnya nih pas banget nih kan gitu ya. Itu bisa berubah ya kan. Maka itulah hati. Hati itu bisa jadi dalam seketika bisa berubah. Maka kalau minta kepada Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama Engkau ya Allah. Ya, tetap ya Allah. Jangan sampai hati ini. Kenapa? Ini adalah suatu perjanjian kita dengan Allah. Kapan perjanjian itu? Perjanjian itu ketika kita berada di alam arwah. Manusia semuanya beriman kepada Allah. Semuanya beriman kepada Allah. Ya, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, apakah kalian mengakui bahwasanya aku adalah sebagai Tuhan kalian, kata Allah. Maka seluruh mengatakan qalu bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti apa? Itu penyaksian kita kepada Allah. Maka orang-orang yang soleh itu adalah alladzina, ya, alladzina yang alladzina, ya, wala yaquduna al-mithaq, gitu ya. Jadi alladzina yaitu orang-orang yang dia memegang janji dia kepada Allah, wala yaquduna al-mithaq, dan tidak dia itu mengingkari janjinya. Apa janji kita? Beriman kepada Allah. Maka ketika ada anak dia lahir, kemudian dia tidak beriman, apa kata baginda Rasul? Bahwasanya setiap manusia yuladu alal fitrah. Fitrahnya manusia itu adalah menyembah kepada Allah. Itu fitrah manusia. Ya, menyembah kepada Allah. Ya. Nah, kalau zakat namanya zakat fitrah atau zakat fitri? Ya, banyak kan zakat fitrah, namanya zakat fitrah, ya zakat fitri, ya. Kalau zakat bukan zakat fitrah, ya. Kalau fitrah itu nama fitrahnya manusia, dia menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah adalah fitrahnya manusia, ya. Tapi kalau zakat, zakatul fitri, zakat untuk makan-makan, gitu, ya. Ya, kenapa? Karena pas pada hari
tanggal 1 Syawal tidak boleh berpuasa, ya. Pada kapan zakatul fitri bukan zakatul fitrah, ya. Oke, ya, kita kembali, ya. Jadi apa? Jadi perjanjian kita dengan Allah adalah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita apa? Maka ada istilah iman, ada istilah Islam, ada istilah ihsan. Ini ada 3 fondasi. Iman itu apa? Iman itu adanya di hati. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kita, kepada hari akhir, qada, ya, iman. Ya, ketika kita mengatakan iman kepada Allah, yang sementara keimanan kita dalam hati itu butuh yang namanya adalah bukti. Ya, saya beriman kepada Allah, mesti nanya buktinya apa? Ya, sama dengan bapak-bapak ketika menyatakan cintanya kepada istrinya, saya cinta dengan ibu, buktinya apa? Ya, kata ibu ditambahin tuh apanya, ya, uang bulanannya, lah itu buktinya kalau ibu-ibu, ya. Mesti ada bukti. Maka bukti itu karena keimanan adanya dalam hati perlu adanya bukti. Buktinya ada di mana? Adanya di Islam. Maka Islam itu artinya adalah berserah diri kepada Allah, ya. Ya, bukan selamat, tapi apa? Berserah diri kepada Allah. Maka hal yang 5 ini tidak bisa diakalkan. Oke, contoh misalkan, ya, kita bersyahadat ada asyhadu an la ilaha illallah. Kok kenapa katanya asyhadu? Bukan ayaqonu, saya yakin tiada Tuhan selain Allah, tapi mengatakan saya bersaksi tiada Tuhan selain. Kenapa makanya penyaksian dari situ, bukan keyakinan. Nah, dari situ aja bahasanya banyak lah, ya. Kemudian yang kedua, sholat. Ya, ada nggak yang komplain dengan sholat? Kenapa sholat subuh 2 rakaat, padahal bangun tidur harusnya 4 rakaat, kan gitu, ya? Kenapa bangun tidur seger? Nggak ada yang komplain, kan? Ya, kenapa dalam sholat itu kok rukunya 1, sujudnya 2? Ini nggak adil ini. Harusnya apa? Sama-sama 2, kan gitu, ini bisa. Tapi ada nggak? Nggak ada, ya. Maka dalam ibadah itu ada yang dikatakan ta'akuli, ada yang dikatakan dengan ta'abudi. Ya udah, kata Allahnya sholatnya suruh 4 rakaat, kalau zuhur 4 rakaat, sujudnya 2 kali, ya 2 kali, ya. Kenapa puasa itu mulai dari terbitnya mulai dari waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari? Padahal jam 2 siang itu yang lagi lapar-laparnya misalkan, kan gitu, ya. Ya sudah, ikutin, kan gitu, ya. Sampai pun kenapa misalkan zakat, kok yang dikasih cuma asnafut tamani, ya, itu golongan yang 8. Zakatnya pun adalah hal-hal yang sudah ditentukan, tidak sudah dizakatin. Ya, ada ketentuannya, ada nisabnya, ada yang dikatakan dengan haul, ada yang cukup nisab saja, ya, ada yang cukup haul saja, ada yang dua-duanya, ada haul, ada nisab, ya. Kayak emas itu kan ada haulnya, ada nisabnya. Haulnya selama 1 tahun, nisabnya 85 gram kita pegang. Tapi kalau dalam perdagangan cukup haul saja, tidak ada nisabnya, yang penting 1 tahun, ya, gitu, ya. Maka dia harus hitung berapa. Ada yang apa? Ketika dia itu apa? Cukup dengan nisab tanpa adanya haul, yaitu apa? Zakat peternakan. Ketika punya kambing 40, ya, walaupun kurang 1 tahun, tapi harus mengeluarkan zakatnya. Oh, kenapa hal-hal yang seperti ini? Apakah akal kita berbicara? Ya, sampai pun ketika kita bicara haji, ya, kenapa harus tawaf, kenapa harus melontar jumrah? Nggak ada. Maka dikatakan adalah yaitu apa? Ketika kita muslim itu orang yang berserah diri, udah apa kata Allah lakukan, gitu, ya. Nah, jadi apa? Ada keimanan kita. Kemudian dari keimanan ini yaitu apa? Perlu bukti. Buktinya apa? Tunduk dan patuh terhadap segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, ya, gitu, ya. Maka dikatakan berserah diri dia kita kepada Allah. Nah, harusnya ketika kita ritual-ritual yang kita jalankan ada satunya, ini yang kadang sering dalam hidup kita hilang, yang dikatakan dengan ihsan. Apa itu ihsan? Ka'annahu tara, ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu ya.
seolah-olah kita selalu bersama dengan Allah. Maka harusnya sholat yang kita lakukan membentuk akhlak yang baik. Puasa yang kita lakukan harusnya membentuk akhlak yang baik. Zakat, ya, sampai saya pernah kumpulkan waktu itu, ya, tentang masalah sholat. Ternyata sholat itu ujung-ujungnya gimana orang itu dia mempunyai akhlak yang baik. Contoh soal hal yang sepele, ya, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Berarti apa? Kita harus hidup disiplin dengan waktu, harus menghargai waktu, ya. Kadang-kadang kenyataannya dalam hidup kita tidak menghargai waktu, ya. Padahal waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita beli dalam hidup kita adalah waktu, ya. Atau dalam surat Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Ketika mendapatkan sesuatu, ya, yang dia tidak senangi, dia akan mengeluh, ya. Wa idza massahu khairu manua. Ketika mendapatkan kenikmatan, dia pelit. Illa musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Berarti harusnya orang yang sholat itu dia tidak pernah mengeluh hidupnya, dia itu apa? Tidak pelit. Tapi kenyataannya, ya, gitu. Atau dalam puasa, misalkan dalam puasa itu apa? Ya, kemudian dijelaskan dalam surat Ali Imran, ya, 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, ya, dan seterusnya. Berarti apa? Orang yang puasa itu, orang yang bertakwa itu, dia itu apa? Rajin istighfar. Istighfar itu apa sih sebetulnya? Ya, istighfar itu adalah mengupgrade kualitas dirinya, ya. Itu adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Ketika dia itu apa? Ada suatu kesalahan diakui, kemudian dia perbaiki dalam kehidupannya, ya. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dari istighfar itu akan lembutkan hati kita dan seterusnya. Alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Kemudian apa? Dia mudah menginfakkan hartanya di jalan Allah dan di jalan Allah. Berarti dia tidak pelit juga, ya kan? Itu maksudnya apa? Ya, begitu pun dengan ya, zakat dan seterusnya. Nah, berarti apa? Kita ini dalam hidup apakah masih dalam sisi ritual saja atau sudah sampai pada yang dikatakan ihsan kita? Ya, yang seharusnya ihsan itu sangat luar biasa, ya. Maka ini yang dikhawatirkan oleh kita adalah ketika kita di akhir pengadilan Allah, banyak orang-orang yang muflis, ya. Maka Nabi mengatakan innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang muflis dari umatku, orang yang dia itu apa muflis? Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, wasyatama, tak suka mencaci maki orang lain, wa akhadha malaha, ngambil haknya orang lain, wasafika damaha, dia suka jadi provokator, ya, sehingga menyebabkan orang bermusuh dan mereka semuanya. Ya, maka ini dikatakan apa? Ini kan adalah akhlak-akhlak semua. Ya, maka jangan sampai apa? Kita mengerjakan ritual-ritual kita, tapi akhlak kita tidak. Ini yang kita sampaikan. Maka 3 pilar itu harus, ya, keimanan kita kepada Allah. Yang kedua adalah tunduk dan patuh atas segala perintah dari Allah. Ini kata-kata Muslim. Kemudian apa? Tunduk dan patuh ini akan membentuk akhlak yang baik dalam kehidupan kita semuanya. Yang dikatakan saat orang selalu bersama dengan Allah, maka hidupnya akan terjaga, ya, perilakunya akan terjaga. Tidak mungkin dia itu, ya, yaitu apa? Akan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita kembali. Ketika kita mendapatkan hidayah iman dan Islam, berarti apa? Kita sudah mendapatkan kenikmatan ini, ya, di dunia ini harus kita jaga, ya, harus kita jaga. Kemudian yang kedua adalah sehat walafiat. Ini termasuk daripada kenikmatan dunia, ya. Ketika sehat, masya Allah, ya, maka kata baginda Rasul, nikmatani mabghunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, ya. Yang pertama nikmat sehat walafiat.
Ketika kita sehat, lupa kita bersyukur kepada Allah, ya. Seolah-olah sehat itu milik kita. Oh, yang penting minum vitamin, kemudian dia olahraga, ya, kemudian makanya teratur. Tapi kan belum tentu dia sehat juga, kan? Ya, masya Allah. Saya punya sahabat itu luar biasa, ya. Hidupnya sangat teratur, ya. Malam nggak pernah begadang, makannya teratur, olahraganya rajin. Nggak taunya tak lama divonis gagal ginjal, harus cuci darah seminggu 2 kali. Ya, masa bilang, ya itu apa? Ya kita ikhtiar, harus kita lakukan. Ya, maka ketika kita sehat kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, sehat ini luar biasa. Ya, maka ibu-ibu, bapak-bapak, ketika dalam hidup kita punya masalah, ya. Coba ibu-ibu cek deh, datang ke rumah sakit sekali-kali. Ya, di rumah sakit, masya Allah, ya kan. Ada yang masih muda harus pakai oksigen, ya kan. Ya, ada yang kalau fatwa itu pada masih muda-muda pada cuci darah, sebenarnya Allah. Kita masih dikasih sehat, masih kasih enak, bangun tidur, ya. Tidak ada satu alat pun yang ada dalam tubuh kita, masya Allah. Jantung kita juga masih nyaman, ya, masya Allah, ya. Maka dengan sehat kita bisa lakukan apapun, ya. Tapi kadang-kadang orang tidak bersyukur dengan kesehatannya, ya. Maka apa itu tadi yang kata Nabi, 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. 1 sehat, ya. Maka semua bangun tidur alhamdulillah, ya. Keluar dari kamar mandi alhamdulillah, ya kan. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Ya, segala puji bagi Allah al-haba al-adha yang telah menghilangkan segala bentuk penyakit dalam tubuh kami, wa'afani, dan memberikan kesehatan kepada kami. Ya, coba kalau kita sekarang pipis, ya Allah, pipisnya susah banget, enggak enaknya, gitu. Ya, maka apa? Banyakin kita bersyukurnya dalam hidup kita semuanya. Kenapa? Karena kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kata Nabi, bahwasanya yang sering dilupakan oleh manusia adalah al-faragh. Al-faragh itu adalah kesempatan. Ya. Jadi al-faragh itu artinya kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk berbuat baik. Ini kadang-kadang kita sering remehkan, ya. Ya. Jadi ketika ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Kenapa? Yang mahal dalam hidup itu adalah waktu. Ya, waktu itu nggak bisa diputar, waktu itu tidak bisa kita beli. Ya, punya uang 10 miliar, mobil baru bisa dibeli, bisa. Rumah baru bisa. Ibu-ibu ingin 10 tahun lebih muda, kira-kira bisa nggak? Oh, walaupun operasi plastik tetap owner dealnya kan owner deal tua juga kan gitu. Gitu. Waktu gak bisa diputar, Pak. Yang mahal itu waktu dalam hidup, ya. Maka innal insana lafi khusrin. Banyak orang-orang yang dia itu dengan waktunya dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ya, orang beriman berarti apa? Dia itu ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, semua pekerjaan untuk Allah. Ya, maka orientasi hidupnya dia kepada Allah. Kemudian wa amilus sholihat, produktif hidupnya. Ya, maka al-harakah barokah. Ya, ya, hidup itu apa? Hidup itu bergerak. Karena pergerakan itulah akan mendapatkan yang dikatakan dengan keberkahan dalam hidup. Jadi selama kita hidup harus kita bergerak dalam hidup kita, harus produktif dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita, ya. Maka wa amilus sholihat, konteksnya adalah amilu, ya, bukan amal. Kalau amal satu, ya kan, amilus sholihat, amal-amal yang banyak. Berarti apa? Produktif dalam hidup kita. Wa tawassaw bil haqqi, apa? Bersinergi dalam kebaikan. Itu dikatakan wa tawassaw bil haqqi, ya. Sinergi, kalau ada kebaikan, ayo, ya, kita lakukan bersama-sama. Kenapa? Sesuatu yang kita lakukan secara bersama-sama, disitulah timbullah yang dikatakan dengan keberkahan.
Ya, sholat sendirian pahalanya berapa? 1. Sholat jamaah 27. Kenapa? Disitulah akan ada keberkahannya. Ya, maka bersinergi kita dalam kebaikan apapun. Ya, wa tawassaw bis sabri. Apa tawassaw bis sabri? Ketika ada masalah saling menguatkan. Itu, ya. Karena hidup itu tidak selamanya indah. Kadang ada masalah saling menguatkan. Ya, bapaknya punya masalah di kantor, ibunya jangan sampai apa? Kenapa Pak? Kok pulang-pulang mukanya agak sedikit cemberut? Iya tuh si Pak itu begini orang. Oh udah kayak begitu Bapak temenin loh. Itu kamu gimana? Begini jadi berantem. Ya harusnya apa? Ketika ada masalah saling menguatkan. Ya sudah ini masalah, ya kan? Jangan dilakukan lagi. Ayo sama-sama introspeksi diri kita ke depannya biar lebih baik lagi. Maka masya Allah, ya. Jadi apa? Waktu itu ada sesuatu yang tidak bisa kita beli dalam hidup kita. Ya, tapi kadang-kadang orang banyak yang dia tidak memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Makanya dikatakan dengan itu apa? 2 kenikmatan ini yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama sehat walafiat, yang kedua adalah dia itu punya kesempatan berbuat baik tidak lakukan. Ya, maka kesempatan ini adalah sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Ya. Kemudian yang ketiga, apa makna kebahagiaan di dunia? Pasangan hidup yang selalu bersinergi dalam kebaikan. Ya, kita punya pasangan hidup, ya. Teman kita yang paling dekat dengan kita siapa? Pasangan hidup kita. Ya, pasangan hidup kita. Maka ketika kita mempunyai pasangan hidup yang saling menguatkan, saling bersinergi dalam kebaikan, itu akan mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya. Ya, masya Allah, saya waktu itu berangkat haji. Ketika berangkat haji, ternyata Pak, anak laki-lakinya, ya, dia diem-diem ngeberangkatin ibunya tanpa sepengetahuan istrinya. Ya, pas sampai di Mina dia cerita, Pak, saya ingin ketemu dengan ibu saya. Oh ya, terus ibu saya daftarkan hajinya haji reguler, saya berangkat dengan haji khusus. Ya, nah, tapi sekarang ada di Mina, saya tahu prosedurnya nomor sekian. Yaudah, yuk kita cari. Saya bilang gitu, tapi jangan ketahuan istri saya, Pak. Loh, kenapa nggak ketahuan? Saya diem-diem membayar istri saya, apa ibu saya. Sebenarnya kenapa bisa kayak gitu? Ya, kalau ketahuan bisa berantem kita, Pak. Masya Allah. Dan itu kejadian nyata. Ya. Jadi harusnya apa? Dalam keluarga kan bersinergi dalam kebaikan. Tapi apa? Ini dia diem-dieman kan gitu. Saya bilang itu kan hal yang baik. Kenapa Bapak tidak ngobrol dengan ibunya, ngobrol dulu, ya? Kita alhamdulillah Allah kasih rezeki lebih sama kita, sehingga apa? Kita bisa berbuat kebaikan. Kebaikannya salah satunya memberangkatkan orang tua kita. Ini kan hal yang baik, ya. Nah, ini yang kadang-kadang hidup kita, ya. Ya, padahal dalam Islam, masya Allah, dalam Islam ini, ya. Jadi bukan keluarga itu istilahnya siapa yang menang, siapa yang kalah, ya. Sampai ada istilah sekarang istri, kok ikatan suami takut istri kan gitu kan. Kok saya bisa model-model kayak begini saja? Sinergi itu, ya, gitu, ya. Maka kalau kita lihat dalam hadis itu dikatakan oleh baginda Rasul, keluarga yang penuh dengan rahmatnya Allah adalah keluarga yang ketika dia bangun malam, ya, seorang suami bangun malam, kemudian dia sholat, selesai sholat dia bangunkan istrinya, ya, sampai pun kata Nabi, ya, kalau istrinya susah dibangunkan, ambil air, diapakan? Cipratkan, ini jangan salah lagi, ya, harus cipol sini kan, dicipratin berarti agaknya sedikit aja, bukan diguyur, masalah lagi. Ya, padahal pas sholat malam itu hukumnya gimana? Sunnah muakkadah, ya kan? Sunnah muakkadah. Tapi apa? Sinergi, ayo, ya, bareng-bareng. Nggak ada manusia, nggak ada yang sempurna, nggak ada, ya, nggak ada, ya. Kadang-kadang
kadang-kadang saya misalkan pulang dari luar kota sudah jam 1 malam, bangun setengah 4 kan susah kan gitu ya, karena baru tidur kan gitu ya. Kadang-kadang susah. Jadi saya bangun ya sholat ya sholat tahajud ya, matanya masih perih banget. Bentar lagi deh jam 4 karena subuhnya sekarang jam ya 4:39 ya. Bentar deh, tanggung deh, ayo sebentar aja ya, nggak apa-apa sholatnya minimalis ya. Kalau sholat minimalis kan ya, tahajud 2 witir 1 itu minimalis gitu ya. Nah, kalau kita nggak saling mendukung di antara kita gimana? Ya kan gitu ya. Tapi disitulah yang namanya kita dengan pasangan hidup kita, bukan siapa yang kalah dan siapa yang menang, tapi apa? Tapi jadikanlah pasangan hidup kita itu bersinergi dalam kebaikan-kebaikan. Ya, al-iman yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Ketika kita turun kan ada aja malasnya. Manusia ada malasnya. Tapi apa? Tapi ketika dia pasangan hidupnya selalu mensupport, maka dia akan selalu bersemangat. Ya, nah, ini misal. Ketika kita puasa Syawal, ya puasa Syawal, masya Allah ya, pahala luar biasa. Kita akan beberapa hari lagi ya, gitu ya, gitu. Ayo ya, Ramadannya sudah, tinggal Syawalnya kembali. Sayang banget kalau kita tidak puasa Syawal, ya kan gitu ya. Pasangan hidupnya sinergi, ayo nanti kita sama-sama bangunkan, kan gitu ya. Makan mudah dalam hidup kita, gitu ya. Nah jadi kembali ya, bahwasanya ketika kita punya pasangan hidup kita yang bersinergi dalam kebaikan, itu sama dengan mendapatkan kenikmatan di dunia. Masya Allah ya, gitu. Kenapa? Karena dalam hadis Muslim itu diceritakan bahwa ada iblis itu punya bala tentara, iblis itu punya pasukan ya. Pasukan iblis ini apa ya? Hanya yaitu apa? Manggil bala tentara. Apa yang kamu lakukan? Oh, saya menggoda manusia ya, bla 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 bla, hal biasa. Datang lagi, saya menggoda manusia, begini hal yang biasa. Ada satu iblis yang dikatakan adalah itu apa? Dia yang paling hebat. Yaitu apa? Dia mengatakan, saya menggoda suami istri. Ya, saya menggoda suami istri dan saya tidak tinggalkan keduanya sebelum mereka berpisah. Ya, dan saya tidak meninggalkan keduanya sebelum mereka berpisah. Apa kata iblis? Oh, ini nih ya, pasukanmu yang paling keren. Gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang hal sepele kita bisa berantem dengan pasangan hidup kita kan gitu ya. Gitu. Maka kita ini sebetulnya dalam keadaan selalu digoda di sama iblis ya. Kadang-kadang masalah sepele, masalah sambel aja bisa berantem. Masalah kondangan pakai baju apa bisa ributkan gitu kan. Itu kan kelihatannya sepele-sepele. Tapi apa katanya? Ya kan gitu. Ya, gitu ya. Nah, maka apa kembali ya. Tujuan kita menikah untuk beribadah, tujuan kita menikah bersinergi dalam kebaikan. Maka ketika kita punya pasangan hidup ya yang bersinergi dalam kebaikan, kita mendapatkan kenikmatan dunia ya. Yang keempat itu apa? Anak-anak yang saleh, masya Allah. Kita punya pasangan hidup kita, maka dalam Al-Quran yaitu apa? Kita dan pasangan hidup kita, anak-anakmu dan pasangan hidupmu itu ada dua. Bisa jadi dia itu adalah sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati. Ya, anak kita sebagai penyejuk hati, iya. Istri kita sebagai penyejuk hati, iya. Ya, bisa jadi sebagai aduwwal lakum, sebagai musuh. Itu Al-Quran yang bicara. Ya, bisa jadi sebagai musuh. Musuh itu apa? Bukan berarti berantem, enggak ya? Ngeselin. Ya kan bisa jadi, ya kan? Anak kita ngeselin aja, main game ini bisa ya kan? Disuruh susah banget, ya. Ini misalkan suruh sholat, ya Allah, sholat subuhnya kadang-kadang kita ini bisa ada ngeselin banyak, ya. Begitu dengan pasangan hidup kita, ya. Ketika kita mau beramal soleh, udahlah jangan ini dari duit lagi susah, ya. Kalau sedekah jangan yang merah terus lah. Abu-abu aja, ini bisa, ya kan? Ada yang hidupnya ngeselin, ya, gitu ya. Jadi pasangan hidup kita dan anak-anak kita
itu bisa jadi dia itu menyenangkan hati kita, ya, bisa jadi ngeselin kita, gitu, ya. Maka konsep dalam Al-Quran itu gimana? Ya, seandainya dia itu aduwwan lakum, musuh bagimu, ya, maka ada 3 hal yang kita lakukan. Ya, yang pertama wa in ta'fu, maafkan. Kalau ngeselin udah maafin lah, ya, gitu ya. Ini misal ya kita baru nyapu, tiba-tiba anak kita numpahin gelas, kesel atau enggak? Kesel, ya, sudah maafkan. Itu konsepnya, ya. Wa tasfahu, berlapang dada, ya, atau tidak mencak-mencak, tidak marah-marah, ya. Jadi ketika anak kita berbuat kesalahan, yaitu apa? Ya sudah, saya maafkan dulu. Kalau nggak dimaafin, kesel mulu kan, ya. Kalau udah kesel, kadang-kadang kata-katanya tidak baik. Bapak maafkan, watasfahu, dan berlapang dada, saudara. Namanya juga anak-anak, ya. Yang terakhir, wastaghfiru, mintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau ampuni. Jadi kalau kita kesel dengan pasangan hidup kita, misalkan ibu-ibu suaminya nggak pulang-pulang, ini misal, ya, jangan begitu dia pulang langsung telat pinggang, nanti kabur lagi, ya, gitu. Iya, tapi apa? Yang pertama, ya sudah, ya, begitu telepon mau diangkat-angkat, bisa jadi mobilnya ada kendala, ya kan? Gitu. Watasfahu, lapangkan. Kemudian, ya Allah, ampuni dosanya suami kami, ya Allah, seandainya ada kesalahan. Kalau kayak gitu bisa menyelesaikan masalah? Tidak bisa. Tapi ketika kita datang sudah tolak pinggang, kira-kira gimana? Nambah ribut, iya kan, gitu ya, gitu ya. Nah, jadi ketika kita berselisih paham, ketika dia itu mengesalkan kita, konsepnya ada seperti itu, ya. Maka anak yang soleh ini, masya Allah, ya, sebagai ya saya katakan bukan hanya di dunia dia menyenangkan, sampai pun ketika kita meninggal dunia, yaitu anak yang soleh dia akan mengangkat tangannya dengan ungkapan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Waladun shalihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, ya. Jangan sampai begitu meninggal ribut warisan, kan begitu. Dan ini yang banyak terjadi, ya. Tapi anak yang soleh itu adalah, yaitu apa? Kalau saya katakan investasi, bukan berarti investasi itu kita meminta sesuatu ketika kita tua, tapi apa? Yang dibutuhkan adalah doa-doanya, ya. Maka sampai pun ada seorang anak yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya punya orang tua yang sudah meninggal, bagaimana saya bisa berbuat baik untuk orang tua saya? Saya katakan, ini anak masya Allah, meninggalnya orang tuanya masih tetap ingin berbakti kepada orang tuanya. Berarti apa? Ketika hidup baktinya dengan orang tuanya luar biasa, ya. Maka tersobat satu, doakan, ya. Doakan itu artinya apa? Bukan hanya sekedar mendoakan, tapi apa? Ya, tapi berbuat baik yang kita lakukan atas nama orang tua kita. Itu namanya adalah mendoakan, ya. Baca Quran niatkan untuk orang tua kita, bersedekah niatkan untuk orang tua kita, sama dengan kita mendoakan. Yang kedua, yaitu apa? Mintakan ampun atas dosanya, ya. Mintakan ampun, ya, dengan ungkapan Rabbil firli wali walidayya, silakan, ya. Kenapa? Doa-doa dalam Al-Quran itu adalah doa-doa yang sangat luar biasa, ya. Sampai pun ada, yaitu apa? Di alam kubur itu orang yang derajatnya mulia, ketika ditanya, kok kenapa orang yang derajatnya mulia? Listighfaril walad liwaladihi, karena istighfarnya seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal itu mengangkat derajatnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan hadisnya itu sahih, ya. Jadi ketika kita memintakan ampun atas dosa orang tua kita, itu sangat luar biasa, ya. Nah, jadi yang kedua adalah mintakan ampun atas dosa-dosanya. Yang ketiga yaitu apa? Tunaikan amanatnya. Kalau ada amanat apa orang tua kita,
kita tunaikan sama dengan berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian yang keempat, sambung silaturahmi dengan keluarganya, ya, gitu, ya. Maka ada istilah mudik. Ketika kita mudik gimana? Ketemu dengan paman kita, ketemu dengan keluarga kita, ya, walaupun orang tua kita sudah tidak ada, ya. Itu dalam rangka apa? Menyambungkan tali silaturahmi dengan keluarganya orang tua kita yang sudah meninggal, sama dengan berbuat baik kepada orang tua kita, ya. Kemudian yang kelima yaitu apa? Menyambungkan tali silaturahmi dengan teman-teman dekatnya, gitu, ya. Punya teman dekat siapa kita temuin, ya. Itu sama dengan berbuat baik kepada orang tua kita sudah meninggal, ya. Dan yang terakhir adalah meneruskan kebaikan-kebaikannya. Kebaikan apa yang biasa dilakukan oleh orang tua kita, teruskan kebaikan itu, ya. Itu sampai pun yaitu siapa? Abdullah bin Umar, ya, atau biasa disebut dengan yaitu apa? Yang biasa disebut dengan Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar. Itu setiap akhir bulan beliau itu apa? Beliau selalu pergi ke kampung, ya, bawa sembako, bawa makanan, bawa. Kemudian ketika ditanya, wahai Abdullah, kenapa kamu melakukan itu? Setiap akhir pekan ayahku selalu memberikan sembako kepada yaitu orang-orang kampung. Maka ketika beliau meninggal dunia, saya teruskan kebaikan-kebaikannya, ya, gitu. Jadi masya Allah, ya, waladul solehun ini sangat luar biasa sekali, ya. Tapi kita ingin punya anak yang soleh, maka kitanya harus soleh. Ini yang kadang-kadang sering terjadi sama hidup kita. Anak kita suruh soleh, tapi kitanya tidak soleh. Ketika maghrib misalkan, ya, bapak-bapak bilang, ayo ke masjid, ya. Bapaknya nonton sinetron, kan gitu. Ya gimana kan? Ngaji. Bapaknya ngerumpi, ya kan gitu. Sementara anak itu adalah fotokopi kita, ya. Maka ada peribahasa, ya, 1000 kata-kata ucapan kita yang kita berikan untuk anak kita itu masih dikalahkan dengan perilaku kita, ya. Kenapa? Karena anak biasanya meniru, ya, gitu. Ketika pagi kita bangun, ayo sholat subuh, kita bawa anaknya ke masjid, ya, ayo baca Quran, ya, kitanya juga baca Al-Quran. Lama-lama jadi dia terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, gitu, ya. Nah, kemudian yang kelima, rizki yang berkah. Rizki, ya, rizki yang berkah. Maka rizki itu banyak lah, ya. Itu kita punya teman yang baik, rizki, ya. Kita punya yaitu apa? Pasangan hidup kita adalah rizki, ya. Jadi rizki yang baik, rizki yang berkah itu adalah, ya, rizki yang kita gunakan di jalan Allah. Maka apa? Maka harta itu bisa mendatangkan murkanya Allah, dan harta itu bisa mendatangkan ridhonya Allah. Tergantung kita, ya. Pisau itu bisa untuk membunuh orang, pisau itu bisa untuk melakukan kebaikan, ya. Maka tergantung kita, ya. Kalau kita misalkan punya harta, tapi hartanya itu, ya, menjauhkan kita dari Allah, maka harta itu dikatakan berkah atau tidak? Tidak, ya. Maka harta yang berkah adalah harta yang digunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu namanya harta yang berkah, ya. Ketika kita misalkan pagi kerja, kemudian kita dapat gaji, gajinya kita gunakan untuk memberikan nafkah kepada pasangan hidup kita, itu namanya harta yang berkah. Kita gunakan untuk bersedekah, harta yang berkah kita gunakan untuk berinfak dan seterusnya, ya. Maka harta itu seperti kendaraan. Kendaraan itu apa? Ya tergantung kitanya mau jalan mana yang kita tempuh. Apakah ridhonya Allah atau murkanya Allah? Tergantung kitanya, ya. Maka ada orang yang punya harta tapi berantem terus dengan istrinya, banyak, ya. Jadi bukan berarti jaminan banyak harta hidupnya jadi tentram, kan gitu, ya. Itu pun sebaliknya. Tapi apa? Lihat dari orientasi harta ini. Maka harta yang berkah itu adalah harta yang didapatkan dari jalan yang baik, kemudian digunakan dengan jalan yang
itulah harta yang berkah. Ya, harta yang tidak berkah adalah harta yang dia dapatkan dari jalan yang tidak baik, digunakan untuk hal yang tidak baik. Ya, maka Pak itu tidak ada keberkahan. Ya, maka misalnya ketika kita minum, dalam minum itu doanya gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, Allahumma barik lana, ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah apa yang Kau berikan kepada kami. Fima razaqtana. Kenapa? Minuman ini ketika kita minum akan jadi energi. Energinya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka dikatakan ini energi adalah energi yang penuh dengan keberkahan. Ya, ada orang dia minum, habis minum marah-marah, maki-maki orang lain, berarti minumannya membawa keberkahan atau tidak? Tidak, padahal sama-sama minumnya. Ya, tapi tidak membawa keberkahan. Kenapa? Ketika dia minum, dia punya energi, energinya digunakan untuk marah-marah, maka tidak membawa keberkahan. Ya, jadi apapun ya, rezeki itu bisa berupa makanan, bisa berupa harta. Ini harta mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak? Ya, kalau harta kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka harta itu adalah harta yang berkah. Tapi kalau kita punya harta tapi menjauhkan diri kita dari Allah, maka tidak membawa keberkahan dalam hidup kita. Ya, maka jangan dilihat dari sisi nominalnya, kan gitu ya. Gitu, nominal adalah fluktuatif. Ada orang mengatakan 1 miliar banyak, ada yang mengatakan 1 miliar sedikit, ya. Tapi apakah uang itu mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak? Tapi kalau kita punya harta, kemudian bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka harta itu dikatakan harta yang berkah. Yang terakhir, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya, kita minta kepada Allah meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena biasanya orang meninggal adalah sebagaimana yang biasa sering dia lakukan dalam hidupnya. Ya, maka kalau kita lihat di YouTube tuh, ya, ada lagi baca Quran, meninggal, ada yang lagi sujud, ada yang lagi azan, masya Allah. Ya, kita minta kepada Allah agar meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Caranya gimana? Satu, yaitu apa? Kalau kita selesai sholat, jangan lupa baca ayat kursi. Ya, baca ayat kursi. Kenapa? Ya, salah satunya adalah ketika kita selesai sholat baca ayat kursi, dia tidak meninggal kecuali dia bertemu dengan Allah. Artinya meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, yaitu apa? Jangan lupakan kalau pagi ataupun sore, ya, baca sayyidul istighfar. Ya, yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, itu pengakuan dosa, ya, gitu ya. Gitu ya, min syarri ma sana'tu, segala sesuatu yang jelek yang pernah kami lakukan, kan itu. Abu ulah kami nikmatika alaiya, aku mengakui nikmat-nikmat Kau kepada kami sangat banyak. Wa abu bidambi, dan aku akui dosa kami sangat banyak. Faghfirli, ya. Yang repotkan kita banyak dosa tapi nggak pernah ngerasa dosa, ya kan gitu, ya. Tapi apa? Di pengakuan itulah maka Allah senang dengan sayyidul istighfar. Pagi baca, sore kita baca, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga yaitu apa? Ya, agar meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah, jangan pernah terbesit untuk melakukan kemaksiatan. Ya, jangan pernah terbesit untuk melakukan kemaksiatan. Oh, saya kesel banget dengan dia, saya ingin datang ke rumahnya dia, oh saya ingin maki-maki dia. Enggak, ternyata tengah jalan meninggal dunia. Kan bisa jadi umur tidak pernah tahu, ya. Maka jangan pernah terbesit dalam hidup kita mau melakukan kemaksiatan, apapun kemaksiatannya. Ya, khawatir ya ketika kita melakukan itu ajal kita berhenti sampai di situ.
Gitu, ya. Jadi yang ada apa? Beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh. Ya, kalau saya mau ngajar dengan ilmu yang sedikit yang saya punya, semoga bisa memberikan manfaat. Meninggal dunia ketika ngajar, ya, maka apa? Itu termasuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, ketika kita belajar, ketika kita bersedekah, kita melakukan kebaikan. Begitu kita lagi melakukan kebaikan, meninggal dunia, berarti apa? Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lagi bersedekah, barusan dia bersedekah, pulang dia ketabrak motor, meninggal dunia, maka husnul khatimah. Kenapa? Habis melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Maka selalu kita minta kepada Allah, ya. Maka kita kembali, kebahagiaan dunia itu adalah satu ketika kita mendapatkan iman dan Islam, kita jaga sampai dengan akhir hayat hidup kita. Yang kedua, ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah. Yang ketiga, mendapatkan pasangan hidup yang selalu bersinergi dalam kebaikan-kebaikan. Yang keempat, mendapatkan anak-anak yang soleh. Yang kelima, mendapatkan rezeki yang berkah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, di akhirat pun kita minta kepada Allah kebaikan Allah. Apa? Ya, yang pertama, ya, agar kita dimudahkan hisab kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hisaban yasira. Ya, ketika kita berada, yaitu apa? Ya, di padang mahsyar kita akan mendapatkan yaitu apa? Naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengambil siratal mustaqim, maka terbitlah Allah menetapkan langkah kami agar kami bisa melewati siratal mustaqim sampai pun kita bisa menuju kepada yaitu ya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jaga perilaku kami, ya Allah, perilaku yang menyebabkan kami tergelincir dalam kemaksiatan, perilaku yang menjadikan diri kami yaitu apa? Ya, masuk neraka Engkau, ya Allah. Perilaku kami, ucapan kami, tindak laku kami yang menyebabkan Engkau murka kepada kami, ya Allah. Ya, maka dia yaitu apa? Dengan ungkapan wa qina adzabannar. Ya, inilah makna kebahagiaan di dunia, ya, dan juga di akhirat. Dan insya Allah doa ini selalu kita panjatkan. Kenapa? Walaupun doa ini singkat, tapi ternyata doa ini mengandung makna-makna yang sangat luar biasa. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak? Oh, ada dari Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ustaz atas waktunya. Yang akan saya tanyakan yaitu dua permasalahan. Yang pertama itu masalah doa tadi yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita kan berdoa tidak harus Rabbana, pasti kan ada adab-adabnya. Dan pertama itu, apakah kita itu mohon ampun terlebih dahulu atau kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat-nikmat yang telah diberikan, atau seperti apa? Itu masalah doa. Yang kedua, tadi Bapak menjelaskan kita dengan pasangan harus bersinergi. Kebetulan saya ada sedikit yang ditanyakan. Saya kebetulan punya jamaah di rumah. Jadi ini suami istri kebetulan tidak bersinergi. Jadi si istrinya memang taat untuk beribadah, tetapi suaminya tidak. Nah, si istrinya itu memberikan peringatan terhadap suaminya, bukan memberikan peringatan, jadi sedikit mengajak. Ayo kita mendekatkan diri kepada Allah, sholat, puasa, seperti itu. Karena di dalam rumah tangga itu adalah kamu itu sebagai imam. Nah, nanti kamu membawa dosa saya dan anak. Tetapi si suami menjawab, udah itu urusan dosa saya semua yang menanggung dosa kamu dan anak kamu. Tidak usah kamu selalu menasihati saya seperti itu. Itu bagaimana caranya untuk supaya mereka bisa bersinergi? Apakah itu memang sudah takdir dari ibu tersebut atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu, ya, Masya Allah.
Bapaknya luar biasa, dua berbobot banget ya. Oke, yang pertama adalah dalam doa. Maka dalam doa itu ada istilah adab dalam berdoa. Suatu ketika ada sahabat Nabi, ketika dia datang langsung dia minta, langsung dia berdoa, ya Allahumma inna nas'aluka, ya Allah ya Tuhan kami minta kepada Engkau A B C D. Maka apa dikatakan oleh baginda Rasul? Orang ini terlalu terburu-buru, ya dia mustajalun, orang ini buru-buru. Dalam doa itu kata Nabi yang pertama tahmid. Tahmid itu apa? Memuji kepada Allah, memuji kepada Allah. Ya, kenapa puji-pujian ini kepada Allah? Ya, gitu. Yang kedua yaitu apa? Bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'alan nabi. Setiap doa kita itu mahjub. Mahjub itu apa? Terhalang doa kita dikabulkannya oleh Allah sehingga sholawat kepada Nabi. Maka Masya Allah ya. Maka apa? Bisa jadi di awal Alhamdulillahirabbil alamin, berarti puji kepada Allah. Kemudian apa? Allahumma inna nas'aluka, saya minta kepada Engkau ya Allah, ya, atau minta perlindungan, wa na'udzubika, dan kami minta perlindungan kepada Engkau. Di akhir kadang-kadang Rabbana atina fid dunya hasanah. Terakhirnya wa sallallahu ala sayyidina. Berarti Pak dia bersolawat. Boleh juga itu apa salat di depan. Itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, dan seterusnya ya. Kemudian apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian apa? Baru kita minta kepada Allah gitu ya. Nah, jadi jadi ada orang yang dia itu tanpa dia itu memuji kepada Allah, tanpa dia itu bersolat kepada Nabi, maka Nabi mengatakan gitu apa? Dia adalah orang yang terburu-buru dalam yaitu doanya. Ya. Kemudian yang ketiga ada lagi yaitu apa? Ketika kita berdoa jangan sampai yaitu berputus asa dari doa kita. Ya. Ya ini pun dikatakan oleh baginda Rasul. Kenapa? Ya. Dia berdoa, tapi apa? Allah belum mengabulkan doa saya. Kemudian orang ini tidak mau berdoa lagi. Ini dikatakan oleh Nabi orang yang putus asa dari berdoa. Ya, maka doa itu terus saja. Kenapa? Allah nanti yang akan mengabulkan doa kita. Kapan waktunya? Itu Allah yang Maha tahu. Ya, maka dalam kita berdoa itu ada 4 bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama adalah ya Allah langsung memberikan atau mengabulkan doa kita. Ini misal ketika kita sakit, ya kita sakit, ya. Kemudian apa? Ketika kita sakit kita nyari dokter, ya kan gitu, ya. Nah, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi tetap Allah yang menyembuhkan melalui dokter. Begitu kita sakit ketemu dengan dokter yang cocok, ya kan gitu, ya. Maka apa? Maka Allah kabulkan doa kita yang tadi, ya. Yang kedua yaitu apa? Allah tahan doa kita karena Allah senang mendengar rintihan kita. Kita doa Allah, semoga Engkau angkat penyakit kami ya Allah. Ya, Allah nggak sembuh-sembuhin tuh kita. Bukan Allah benci, tapi apa? Allah senang ngerintihnya. Kenapa? Kalau kita sehat, kadang-kadang kita tidak mau berdoa. Ya, coba deh, kan gitu ya. Begitu kita sakit, kita mau berdoa kepada Allah. Allah senang dengan rintihan kita. Sama dengan kita lihat anak kecil. Anak kecil itu kan lucu banget. Ya, kita gemes dengan dia. Kemudian dia apain? Cubit. Begitu cubit nangis enggak? Ketika nangis kita seneng enggak? Seneng nangisnya kan gitu. Ya, dicubit nangis seneng. Kenapa? Lucu kan gitu ya. Ya, tapi Allah ketika apa? Ngasih dalam hidup kita ya, sentilan-sentilan ya, misalkan ujian-ujian lah dengan sakit ya kan, ya. Kemudian kita merintih, Allah senang dengan rintihan kita, gitu ya. Jadi Allah menahan, mengabulkan doa kita. Yang ketiga, Allah ganti doa kita dengan yang lebih baik. Ya, jadi bukan tidak dikabulkan, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, kita minta sama Allah, ya Allah, saya minta uang ya Allah 100 juta ya Allah.
karena saya ada keperluan. Ya, Allah nggak kasih 100 juta, tapi Allah ganti dengan kesehatan. Yang kesehatan itu harganya lebih dari 100 juta. Harusnya kita misalkan ya terkena musibah lebih dari 100 juta, tapi Allah selamatkan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, sampai pun ketika di dunia Allah kita tidak dapatkan, maka apa? Nanti di akhirat Allah akan kabulkan. Ya, bisa jadi ketika kita banyak dosa-dosa kita, kemudian apa? Kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nah, kemudian apa? Allah hapuskan dosa-dosa kita. Nah, Masya Allah, ya. Maka begitu kita mendengar hal itu ya kata para sahabat, saya akan memperbanyak doa-doa saya, gitu ya. Nah, jadi apa? Dalam doa itu ada istilah adabnya, ya ada istilah adabnya. Yang pertama yaitu bertahmid, memuji kepada Allah. Yang kedua yaitu kita bersalawat kepada Nabi. Yang ketiga baru doa apa yang kita mintakan dalam kehidupan kita semuanya. Ya, tinggal apa? Nanti kapan waktu Allah mengabulkan doa kita itu adalah urusan Allah. Kenapa Allah mengabulkan doa kita? Pasti di waktu yang tepat. Ya, kadang kita sudah doa, kita sudah lupa, tiba-tiba Pak Allah kabulkan doa kita. Ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua ada pasangan hidup yang tidak bersinergi dalam kebaikan, ya. Gitu. Udah, kamu mau sholat, mau puasa, kan gitu ya. Dosanya saya tanggung semuanya, kan ini misalnya ya, gitu ya. Maka apa yang kita lakukan itu tadi konsepnya ada 3 hal dalam Al-Quran. Pertama, maafkan, ya, maafkan. Yang kedua yaitu apa? Berlapang, ya sudah, ya kan? Ya. Yang ketiga, mintakan ampun atas dosa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa suami kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kami ya Allah. Ya, kenapa kita nggak pernah tahu dalam hidup kita kapan Allah memberikan hidayah kepada pasangan hidup kita? Ya, gitu. Maka Pak, doakan yang baik-baik. Ya, jangan sampai kita emang potongannya adalah ahli neraka, susah untuk sholat, berantem jadinya. Ya, gitu. Ya, jadi konsep 3 itu harus kita jaga. Ya, pertama maafkan ya sudah. Ya, kalau nggak mau sholat ini urusanmu di akhirat, ya kan gitu. Ya, tapi jangan selalu yaitu tetap kita mengajak pada kebaikan. Ya, gitu. Tetap ya, dia waktunya sholat, ya Pak kita sholat. Udahlah sendirian aja ya sudah. Besoknya tetap, kenapa? Ya, kita tidak pernah tahu hidayah itu datangnya kapan. Ya, gitu. Tapi apa? Jangan sampai kita berputus asa untuk melakukan kebaikan. Minimal kalau kita mengajak kebaikan, minimal kita sudah berpahala. Ya, minimalnya, ya kan? Ya, dengan siapa aja? Ya, ayo kita sholat. Waktu sholat ayo kita ke masjid. Berarti saya mau sholat sendirian aja. Oh ya sudah. Minimal itu sudah berpahalanya. Walaupun orang itu tidak mau ke masjid, tapi begitu kita masjid, dia ikutan ke masjid, oh dapat pahalanya double. Pahala kita dengan pahala dia. Ya, justru ketika mendapatkan pasangan hidup yang seperti ini, ada pahala bagi kita. Gitu ya. Untuk selalu mengajak kebaikan, untuk selalu mendoakan ya kebaikan, ya karena Allah memberikan hidayah kepada dia. Ya, baik, mungkin itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Ya, ada lagi yang lain? Cukup ya, udah setengah 7. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Ya, doa yang sangat simpel, tapi ternyata doa itu sangat luar biasa. Ya, semoga kita bisa mengamalkan doa ini, dan doa ini salah satu doa yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Silakan doa kita banyak di ujung. Jangan lupakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, semoga doa ini selalu kebaikan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat kita, dan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an